perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 2104045010003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar supervisi BK dan model-model supervisi. Pengertian supervisi. Secara etimologi, supervisi berarti pengawasan, pendidikan, dan pembinaan. Sedangkan secara terminologi, supervisi adalah bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Supervisi bimbingan dan konseling merupakan suatu relasi antara supervisor dan konselor, dan konselor sebagai supervisor, di mana supervisor memberikan dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional supervisi yang bertumpu pada satu prinsip, yaitu mengakui setiap manusia mempunyai potensi untuk berkembang. Kesimpulannya bahwa supervisi konseling merupakan pengawasan dan pembinaan yang diberikan kepada pembimbing atau konselor untuk membantu anak-anak yang dalam tahap perkembangan pendidikannya yang lambat, sehingga situasi belajar mengajar menjadi lebih optimal. Kemudian selanjutnya fungsi dan tujuan supervisi. Adapun tujuan dari supervisi BK diantaranya yaitu tujuan mengendalikan kualitas. Di mana supervisor bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan BK dan hasil-hasilnya yang berupa kehidupan dan perkembangan siswa atau klien yang lebih baik untuk mengembangkan profesionalisme petugas BK atau konselor. Sedangkan untuk fungsi supervisi BK yaitu koordinasi usaha-usaha individual, sekolah dan masyarakat, kemudian penyediaan kepemimpinan, perluasan pengalaman, dorongan terhadap usaha-usaha kreatif, kemudian juga sebagai penyedia fasilitas perubahan, analisis terhadap situasi dan layanan BK sebagai sumbangan kepada terintegrasinya teori dan praktek dan pengintegrasian tujuan dan daya, sehingga dapat menjalankan fungsinya seperti yang dikemukakan di atas. Seorang supervisor BK perlu memiliki kemampuan seperti kemampuan dalam pemimpin, kemampuan dalam hubungan manusia, kemampuan dalam proses kelompok, kemampuan dalam administrasi personal, dan juga kemampuan dalam BK dan kemampuan dalam evaluasi. Selanjutnya objek supervisi. Kepala sekolah dalam hal ini pihak yang berwenang sebagai supervisor adalah kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut. Selain sebagai pemimpin, kepala sekolah juga berperan sebagai seorang supervisor yang melakukan pengawasan serta perbaikan dari kinerja guru hingga staf atau tenaga pendidik yang ada di sekolah, termasuk terhadap layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah tentunya dengan cara dan teknik yang sesuai dengan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Seperti dengan menggunakan teknik individual, seperti dengan melakukan kunjungan kelas dengan memperhatikan bagaimana konselor dalam melayani siswa ataupun kliennya, atau juga bisa dengan observasi kelas dan percakapan pribadi secara langsung terhadap konselornya. Kemudian selanjutnya ruang lingkup supervisi. Dalam buku panduan supervisi Dirjen PMPTK tahun 2010 menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan supervisi akademik itu meliputi sejumlah hal yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu terkait dengan yang pertama pelaksanaan kurikulum, kemudian yang kedua persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, peningkatan mutu pembelajaran. Perencanaan program supervisi merupakan langkah awal dalam implementasi supervisi. Oleh karena itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan supervisi ini. Perencanaan program disandarkan pada tujuan supervisi, yakni memberikan bantuan profesional kepada guru guna meningkatkan kinerja guru. Seorang supervisor konselor profesional yang telah menerima pelatihan khusus dalam supervisi memfasilitasi pertumbuhan profesional konselor melalui yang pertama, memantau kesejahteraan klien, yang kedua, mendorong kepatuhan terhadap standar hukum,
etika dan profesional. Kemudian yang ketiga, mengajarkan keterampilan teoretik. Yang keempat, memberikan umpan balik dan evaluasi rutin. Dan yang kelima, memberikan pengalaman profesional. Nah, selanjutnya jenis-jenis supervisi. Nah, ada dua jenis supervisi. Yang pertama yaitu supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum dan supervisi pengajaran yang dimaksud di sini adalah supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Supervisi terhadap kegiatan pengelolaan administrasi kantor dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Kemudian supervisi yang kedua yaitu supervisi klinis. Nah, supervisi ini dikatakan sebagai supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar, dan kemudian secara langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Nah, supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Nah, materi selanjutnya yaitu model-model supervisi. Nah, ada 7 model-model supervisi. Yang pertama yaitu model psikodinamik. Nah, supervisi model psikodinamik yang paling menonjol dalam psikologi klinik dan konseling, terutama dalam pengembangan peran terapis atau konselor. Nah, supervisi mencerminkan potensi hubungan konseli dengan konselor dan dapat memberikan suatu model praktek. Hubungan konselor dan konseli sering direaplikasikan dalam hubungan pelatihan, di mana konstruk transferensi dan kontratransferensi melekat dalam orientasi dinamis sangat penting untuk memahami kekuatan yang mengatur pemahaman siswa dan proses pengawasan. Nah, model psikodinamik berfokus pada proses dan resistensi kedua konseling dan hubungan pengawasan dapat memperkaya pemahaman kita tentang anak serta hubungan kita sendiri dengan staf dan supervisor. Pengawasan pendekatan model psikodinamik mengajarkan sikap analitik yang menyampaikan rasa hormat yang tulus untuk otonomi konseli dalam menemukan dan memahami isu-isu. Nah, meskipun dapat dikatakan bahwa peran terapi dalam pengaturan sekolah terbatas dan satu yang tidak bisa berurusan dengan etiologi masalah diwujudkan dalam lingkungan sekolah menggunakan permodelan psikodinamik dalam kasus formulasi dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dari konseli dan dari diri sendiri. Kemudian model yang kedua yaitu model cognitive behavior. Nah, menurut Knopf, ada asumsi tertentu yang mendasari orientasi perilaku untuk pengawasan di dalam model ini. Nah, ini termasuk konsep bahwa pelayanan dapat diidentifikasi, diamati, dan berkaitan dengan kegunaan dan efektivitas dengan konseli, di mana diidentifikasi bahwa intervensi perilaku dapat naik turun dan membantu dalam mengembangkan perilaku baru, dan bahwa semua pendekatan ini dapat direplikasikan dalam beberapa pengaturan. Nah, seorang supervisor memiliki tujuan membangun serangkaian kondisi yang akan membantu konselor mengadopsi filosofi tertentu tentang perilaku dan perubahan perilaku. Nah, selanjutnya supervisor harus membantu supervisi dalam menganalisis masalah konseli dan menerapkan prinsip-prinsip perilaku untuk masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan sistem. Nah, Curtis dan Yagar menyarankan suatu model sistem yang mereka rasakan mencerminkan kompleksitas peran dan fungsi konselor sekolah. Mereka mendefinisikan sistem sebagai kombinasi teratur dari satu set bagian
komponen yang berfungsi untuk menghasilkan hasil yang didefinisikan atau produk. Nah, dalam melihat pengawasan dari perspektif sistem tadi, supervisi terlihat dalam konteks sistem yang lebih besar, di mana mereka berfungsi dalam hal subsistem intrapersonal mereka sendiri. Perubahan konstan, pengembangan, pertumbuhan, dan penurunan yang mendasari asumsi pendekatan sistem. Nah, dalam pendekatan ini supervisor dan supervisor terlibat dalam proses yang berulang-ulang, bersama-sama mengembangkan fokus arah, tahapan untuk kemajuan, dan kerangka waktu untuk pencapaian tujuan. Kemudian model yang keempat yaitu model perkembangan peran. Nah, prinsip utama yang mendasari model perkembangan ini adalah asumsi tentang pertumbuhan yang berlangsung. Asumsi kedua adalah bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Nah, Worthington mencatat bahwa perilaku supervisor seperti pengalaman supervisi berkesinambungan sehingga menciptakan perubahan yang dinamis dalam pengalaman pengawasan. Yang kelima yaitu model terpadu. Nah, banyak profesional melihat diri mereka sebagai eklektik dan dengan demikian mengintegrasikan beberapa orientasi. Nah, model terpadu disajikan sebagai pendekatan teoritis yang berfokus pada peran dan fungsi yang berbeda dari orientasi. Peran mereka ditentukan adalah mereka dapat menjadi guru dengan berceramah secara langsung, menginstruksikan dan menginformasikan supervisi tersebut. Dan juga mereka dapat bertindak sebagai konselor ketika mereka membantu supervisi dalam memperlihatkan kesulitan mereka sendiri. Selain itu, mereka juga dapat bertindak sebagai konsultan saat memberikan arahan dalam proses pencegahan. Nah, selanjutnya mereka menyoroti 3 bidang untuk membangun keterampilan yang meliputi proses, konseptualisasi, dan personalisasi. Nah, secara umum, pengawas harus terus mengevaluasi keterampilan sosial dan profesional supervisi mereka dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai itu terpenuhi. Yang keenam yaitu model postmodern. Nah, secara garis besar, teori postmodern adalah kumpulan interpretasi yang dibuat tentang dunia yang terus berubah. Teori tentang epistemologi postmodern paling sering memusatkan perhatian bukan pada individu, tetapi pada proses di mana dunia itu kita kenal melalui bahasa yang digunakan, dinamika kekuatan siapa yang mengontrol bagaimana bahasa digunakan, dan kisah-kisah yang diceritakan secara bersama. Postmodern memandang bahwa dalam potret dunia yang kacau ini, di mana cara kita mengenal diri sendiri adalah melalui cerita, dinegosiasikan dengan orang lain, di mana pluralisme budaya dirayakan, ada potensi yang luar biasa untuk menyatakan bahwa identitas kita cair, berubah agar sesuai dengan tuntutan yang dibuat atas kita. Dan sebagai supervisor, konstruksi identitas yang kita asumsikan dialami sebagai peran yang berbeda dalam kaitannya dengan yang kita awasi. Setiap peran yang dilakukan mencerminkan keragaman, di mana masing-masing bukan hanya ekspresi diri kita semata sebagai seorang profesional, tetapi juga siapa kita sebagai individu. Nah, dimulai dengan pluralitas diri yang mungkin ketika kita bertemu dengan supervisi, kita harus banyak menarik dan mempertimbangkan banyak hal. Dengan demikian, supervisi merupakan upaya untuk mendekonstruksi definisi sempit tentang berdasarkan teori postmodern yang mendorong kita untuk melihat diri mereka sebagai orang yang ditentukan secara bersama. Nah, model yang ketujuh yaitu model multikultural. Nah, model multikultural supervision. Supervisi dalam profesi konseling memperhatikan intrapersonal dan pandangan dunia interpersonal, keyakinan, nilai, bias, dan prasangka saat mereka terus bekerja dalam profesi kesehatan mental. Nah, oleh karena itu, menurut Sui, penting bagi penyelia untuk menyadari beragam pengalaman budaya masa lalu dan masa kini yang disupervisi, serta pandangan dunia mereka untuk memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan profesional. Mengatasi masalah multikultural dalam pengawasan, menghormati keragaman dan pengalaman pribadi sehingga pengawas dapat mengeluarkan yang terbaik dari yang diawasi. Nah, supervisor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isu-isu multikultural mendapat perhatian dalam pengawasan. Nah,
supervisor juga harus memiliki kesadaran multikultural dan memahami pengaruhnya terhadap hubungan supervisor dengan supervisor, dan bahwa supervisor harus menghindari ketidaktahuan akan perbedaan antar budaya dan multikultural dalam melakukan pengawasan dengan mendidik diri mereka sendiri untuk menjadi inklusif dan tidak bergantung pada supervisi. Nah, ada banyak peluang multikultural dalam supervisi, seperti membangun rasa saling percaya, empati, peningkatan proses interpersonal dan interpersonal, dan kesadaran akan keadilan sosial dan advokasi yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan